Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Setelah di sini aku Dayaka Boknikov dengan NIM akhir 009 dari kelas A. Jadi di sini aku udah kedatangan nih mas-mas yang sangat memotivasi, yang dimana beliau adalah reseller brand lokal. Beliau masih sangat-sangat muda termasuknya. Karena seumuran dengan kita semua, yaitu masih umur 21, tapi beliau sudah bisa merintis karirnya di reseller brand lokal. Sebelumnya perkenalkan, beliau adalah Mas Lutfi, biasa dipanggil Lupa. Oke, bisa perkenalan Mas. Halo guys, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Lutfi. Saya temannya Oday dari SMP, SMA sampai sekarang ya. Mungkin kalau kalian belum kayak asing gitu, mungkin kalau teman-teman SMP mungkin kita udah kenal kali ya. Jadi gitulah, singkat aja gitu. Oke, jadi semoga hari ini kita berdua bisa membuat teman-teman semua termotivasi oleh semangat dari Mas Lutfi ini. Oke nih Mas Lutfi, jadi gimana nih awal mula kok bisa tiba-tiba jadi reseller brand lokal tuh gimana gitu? Apakah gara-gara emang butuh cuan banget atau bagaimana? Bisa dijelaskan Mas Lutfi? Untuk menjawab pertanyaan itu gampang aja. Karena biasanya kan kita kan anak muda kan sering kayak nongkrong-nongkrong gitu ya, lagi liburan atau lagi apa senggang gitu kan, kita nongkrong dari malam kadang sampai pagi gitu kan. Kadang kan kita kan banyak-banyak cerita gitu. Dari situ ada teman yang cerita, "Wah, ini ada potensi cuan nih yang bisa buat apa? Buat nambahin buat uang kita jajan nih. Kayaknya apa kita coba kita resellin atau coba kita garap gitu ya, kalau bahasanya di kita tuh gitu. Jadi habis itu ya setelah itu ya baru kita coba satu barang dua barang gitu kan, itu kan modelnya kayak war-war gitu, kayak misal ada rilisan kayak barang-barang limited gitulah, bukan rilis cuman 100 pieces atau 200 pieces gitu aja. Jadi habis itu malam itu langsung akhirnya tuh kita kayak ngedilin, besok kita coba ini ya, langsung apa namanya, langsung kita jual aja, jual cepet aja, yang penting untungnya ada gitu, nggak harus yang untung langsung gede gitu kan. Jadi ya udah gitu aja. Oke. Wah, sangat motivasi juga ya. Tapi di sini aku mau nanya Mas, eh kan lu itu kan reseller brand lokal nih. Iya. Nah, pasti brand lokalnya yang terkenal-terkenal nih, kayak Rukas dan lain-lain. Nah, selain Rukas itu apa aja sih? Mungkin biar teman-teman semua ini bisa tahu. Nih ya, contoh band lokal yang lagi hype-hype sekarang itu tuh salah satunya Rukas, Cambre Delevine, terus Telepati C, Caledera Lace, terus ada lagi tuh namanya Preface. Itu biasanya tuh mereka tuh kayak produksinya tuh produksi hoodie, terus kayak cangcut atau daleman gitu yang atasan gitulah, track top gitu-gitu. Pokoknya itu tuh yang kayak bisa buat culture kita lah, anggapannya kayak gitu. Kalau buat foto-foto biar keren gitu. Gitu. Sangat kelas sekali. Terus, oh iya, di sini kan Anda kan berarti termasuk reseller gitu ya. Iya, Nah, benar. gimana sih cara Anda itu mau memasarkan produk agar bisa dikenal luas oleh masyarakat gitu? Entah dari online shop kayak live TikTok atau bagaimana. Nah, itu iklannya sponsornya gimana tuh biar bisa cepat laku gitu, biar cepat cuan. Kalau pertama-tama saya jualan tuh awal-awal saya tuh jualnya cuman dari grup WA sama grup dari Facebook. Jadi tuh kayak bener-bener yang ngambil tuh kadang resell juga, terus kadang-kadang yang ngambil bisa build langsung. Jadi kadang tuh untungnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil gitu. Yang penting untung lah, mikirku gitu. Terus sekarang tuh lagi nyoba-nyobanya tuh kalau lagi rame-ramenya sekarang live TikTok ya. Jadi sekarang saya tuh kadang live TikTok tuh di toko saya gitu sih. Kalau nggak di-upload di Shopee gitu sama di TikTok gitu aja sih. Oke, wah ternyata media sosial sekarang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebenarnya kadang kita anak muda itu masih sering nggak tahu siapa potensial dari sosial media gitu. Ternyata masih bisa buat cepat dapat cuan dan lain-lain lah seperti itu. Terus oke nih, jadi gimana sih Mas strategi Anda dalam mempertahankan bisnis di tengah persaingan? Pasti kan banyak nih reseller-reseller lain.
Nah, persaingannya itu gimana? Entah soal harga, service dan lain-lain tuh gimana nih? Coba dijelasin Mas Lutfi. Oke ya, kalau dari toko saya sendiri tuh biasanya tuh saya ngasihnya tuh stiker, ada stiker, terus ada kayak plastik packing tuh ya gambarnya tuh logo toko saya gitu-gitu, pokoknya yang bikin menarik gitulah. Terus kadang saya juga bikin promo paket bundling gitu, jadi kayak yang beli dua tuh harganya lebih murah gitu. Kayak ada diskon-diskon, ntar diskon 10-10 lah, atau gajian sale tanggal 25 gitu, biasanya juga ada, sering banget ada gitu. Jadi mungkin dari situ pembeli tuh cari-cari yang, pembeli tuh pasti nyarinya yang, wah harganya masih terjangkau nih, jadi belinya di sini aja gitu. Mungkin dari situ si pembeli tertarik ke toko-toko saya. Wah, jadi strategi salah satu yang sangat menarik nih dari Mas Lutfi. Tapi aku agak bingung sih Mas terkait eh, kan tadi bilang kayak misal beli satu gratis satu atau yang lain-lain lah, dapat stiker dan lain-lain. Nah, itu kan pasti eh, keuntungannya tuh gimana sih konsepnya? Kadang kan kayak beli satu gratis satu gitu gimana gitu kan agak bingung juga. Apalagi kita teman-teman mahasiswa kadang kan agak kurang ngerti lah gitu bagaimana konsep mengenai beli satu gratis satu atau beli satu gratis produk lainnya seperti itu. Gimana Mas? Jadi tuh biasanya tuh beli satu gratis satu tuh biasanya giveaway ya. Giveaway. Jadi kayak nggak setiap bulan atau setiap minggu ada, itu kayak semisal 2 bulan sekali atau tiga bulan sekali. Jadi kayak untungnya itu nanti kan udah kekumpul dulu. Jadi buat giveaway tuh nanti nggak terlalu boncos gitu loh buat giveaway-nya gitu sih mungkin. Oke. Biasanya tuh giveaway ya Mas. Berarti kalau giveaway itu selalu dilakukan setiap saat atau ada event-event tertentu nih? Iya. Hmm. Kalau gitu, nah ini mungkin ini salah satu pertanyaan yang krusial gitu. Apalagi mengenai harga. Nah, jadi gimana sih cara Mas Lutfi itu menentukan harga produk atau jasa? Apalagi kan resellernya banyak, persaingan harga pasti juga sangat ketat gitu. Gimana sih cara menentukan harganya gitu loh, biar bisa bersaing di Indonesia seperti itu. Mungkin kalau dari saya sendiri tuh biasanya tuh saya tuh lihat dari toko toko lain gitu ya, mirroring lah istilahnya. Mirroring dari toko-toko lain gitu, kayak sekarang tuh pasarannya barang ini berapa sih gitu. Jadi tuh kadang saya tuh punya stok sama nggak punya stok ini barang. Jadi saya yang punya stok itu biasanya harganya tuh agak saya miringin biar orang-orang tuh pada beli di saya gitu. Kalau misal apa namanya, kalau misal sayanya nggak punya stok, kemungkinan harganya saya naikin tuh 10% atau 15% buat nyari, kalau misalnya ada yang beli, buat nyari ke seller-seller lain yang harganya bisa dimiringin gitu mungkin ya. Dari saya sih gitu biasanya. Oke, jadi caranya itu seperti itu ya guys. Terus di sini kan kita tahu ya kayak brand-brand lokal kayak Rokas dan lain-lain itu mesti sangat-sangat amat susah ya nyarinya. Nah, maksud itu gimana nih cara bisa dapat barang kayak gitu itu kok bisa dapat padahal kayak kami orang-orang lokal aja itu kadang susah harus buat dan lain-lain tuh gimana nih bisa dapat sebagai reseller? Kalau dari saya sendiri sih, saya punya tim sendiri ya buat antisipasi gitu-gitu. Kalau misalnya saya war sendiri nggak dapet, biasanya saya ada tim war sendiri buat backup saya kalau war. Jadi kayak nanti misal teman saya beberapa orang itu bantuin saya war, nanti saya kasih fee berapa gitu buat backup saya. Biasanya sih gitu ya. Jadi kalau misal nanti ada PO-an, ada berapa PO-an, ada misal 2 atau 10 gitu tuh biasanya di backup sama temen, dibantu sama temen gitu sih. Jadi menurut saya masih aman-aman aja sampai sekarang PO-an ya. Nggak ada yang gagal juga, kalau ada orang-orang just tip pas war-war gitu pasti aman, alhamdulillah. Mantap banget nih, ternyata Mas Fit itu udah bisa sekiranya ya udah bisa berhasil lah di dunia reseller gini. Nah, biasanya aku mau nanya nih, gimana sih Mas Lutfi itu mengatur keuangan bisnis agar tetap sehat? Kan kadang banyak nih reseller, misal ada yang nggak dapat barang, terus kadang cuannya nggak konsisten, bisa jadi stres dan lain-lain. Itu gimana sih agar keuangan Mas Lutfi itu bisa tetap sehat dan bisa mengurangi stres kalau misal kurangnya pembeli yang ada di toko Mas Lutfi seperti itu. Kalau saya sih biasanya gini, misal saya tuh
Misal saya ambil barang dari rukasnya itu 300.000 ya. Misal kalau misal itu kayak susah banget buat dijualnya, mungkin saya kurangi lagi beberapa persen harganya dari rukas langsung, cuman yang barang di lain yang sekiranya laku banget saya naikin beberapa persen. Jadi kayak menutup antara yang rugi ini sama yang untung. Jadi masih balance gitu menurut saya. Dan cara mengatur uang saya biar tetap saya tuh dibagi banknya. Bank antara bank buat jualan sama bank buat kehidupan pribadi itu harus dipisah menurut saya. Jadi gitu sih menurut saya. Biar keuangan tetap sehat dan nggak bikin stres menurut saya gitu. Oke, mantap, mantap nih Mas Lutfi motivasinya, terus sarannya juga. Terus, nah nih buat teman-teman mahasiswa, kalau Anda masih kurang, apa ya, masih butuh duit dan lain-lain, coba deh merintis di karir seperti ini. Jangan uangnya jangan dibuat semena-mena kayak judol dan lain-lain tuh, jauhkan lah seperti itu. Lebih baik kita merintis, kita banggain orang tua kita, oke? Terus di sini ada nih pertanyaan terakhir Mas. Menurut Mas Lutfi itu apa sih kunci kesuksesan dalam berbisnis? Apalagi Mas Lutfi kan di sini terbilang cukup muda gitu loh, umurnya masih 21 tahun. Gimana sih kunci kesuksesan menurut prinsip Mas Lutfi seperti apa? Kalau menurut saya tuh prinsip kesuksesan itu yang pasti tekun ya. Tekun, kerja keras, sama jangan lupa berdoa. Dan yang pasti juga jangan lupa berbagi sesama manusia. Misal kayak hasilnya kalian itu berapa nanti setiap Jumat berkah kalian bagi Jumat berkah gitu. Entah nanti dibikin makanan terus dikasih ke pantai asuhan atau dibikin ke orang-orang jalanan, nanti itu urusan kalian sendiri lah. Pokoknya jangan lupa berbagi, berdoa sama bekerja keras gitu aja. Tekun lah pokoknya. Gitu. Oke nih guys, buat kalian semua nih. Beliau aja udah bisa merintis, bisa berbagi, bisa berguna, bermanfaat buat orang lain nih. Jadi kalian juga jangan kalah nih. Kalian juga harus bisa nih bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi sekiranya buat kalian kalau ada yang ingin berbisnis, cobalah mumpung masih muda gitu. Soalnya kan di masa muda ini masa prime-prime-nya kita gitu loh, masa jaya-jayanya remaja gitu. Terus semoga nih misal kalau kalian mulai rintis berbisnis, semoga bisa lancar buat kalian. Terus di sini mungkin untuk wawancaranya di sini kita udah selesai. Aku cuma mau motivasi kalian kalau misal kalian mau berbisnis, coba tekun, coba tetap rajin dan konsisten karena kunci kesuksesan itu juga dari tekun, rajin dan konsisten dan jangan lupa mengenai pendapatan kalian juga harus dibagikan ke orang lain gitu. Harus bermanfaat juga bagi orang lain karena itu adalah sepertinya kita sedekah lah istilahnya gitu. Terus bagi teman-teman yang mungkin tidak memiliki minat dalam berbisnis, mungkin di kuliah ini pasti kalian juga bakal menemukan passion yang pas buat kalian. Jadi sekiranya malam ini aku cukupkan di sini bersama Mas Lutfi, oke Mas? Oke, sebelumnya aku tutup. Terima kasih Mas Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.